Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengidentifikasi sistem dengan penambahan lead kompensator. Nama anggotanya yaitu yang pertama Muhammad Badrul Alam 04181052, Nur Ardianto 04181065, dan saya sendiri Rafli Azuri 04181068. Next. Sistem yang akan kami gunakan yaitu 10 per S2 plus 4S, dan setelah dilakukan simulasi pada sistemnya, maka didapatkan step respon sistem bagaimana berikut. Next. Dari grafik step respon tersebut, maka dapat diketahui bahwa 1. Maksimum overshoot, 2. Respon transient, 3. Rise time. Alasan menggunakan kompensator lead yaitu yang pertama, dapat memperbaiki atau minimalisir maksimum overshoot. Kedua, lead kompensator dilengkapi dengan kemampuan improvement respon transient. Dan ketiga, dapat memperbaiki rise time. Next. Rancangan kompensator. Sebuah kompensator merupakan komponen dalam sistem kontrol dan digunakan untuk mengatur sistem. Seringkali dilakukan dengan mengkondisikan input atau output ke sistem itu. Ada 3 jenis kompensator, yaitu yang pertama kompensator lag, lead, dan lag lead. Next. Obiento. Bagaimana langkah-langkah pekerjaan untuk LED kompensator? Analisis faktor yang di sini kita dapat mencari faktor zero dan faktor polnya. Di sini faktor zero adalah 3 dan faktor polnya ada 2 yaitu 0 dan 4. Setelah itu kita mencari analisis cost sehingga didapatkan 10 per S per S plus 10 sehingga dapat dicari akar-akar min 2 minus J 2,45 yaitu didapatkan gambar sebagaimana berikut. Next. Oke. Selanjutnya adalah mendesain LED kompensator menggunakan trigonometri. Nah, di sini kami menggunakan persamaan adalah sigma theta pole dikurang sigma theta 0 sama dengan 180 derajat sehingga kita mendapatkan persamaan adalah sigma theta pole sama dengan sigma theta pole dikurang 0 sama dengan 180 derajat. Dan di sini kita mencari theta 1 dengan rumus aktan 2 per 2,45 sama dengan 3,9 derajat. Dan tan 2 adalah aktan 2,45 per 2 sama dengan 50,7 derajat. Sehingga didapatkan adalah persamaan sebagaimana berikut. Sigma theta pole sama dengan 39,3 derajat ditambah 50,7 derajat plus 90 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga didapatkan grafik sebagaimana berikut. Nah, dari grafik di sini kita dapat mengetahui bahwa persamaan kami tidak memiliki zero sama sekali sehingga kami ingin merubah sistemnya menjadi seperti gambar yang di bawah. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk mendapatkan gambar seperti yang kami inginkan, oleh karena itu kami mendesain kompensator LED dengan cara sebagaimana berikut. Oke, dapat dilihat dari jadi baik di sini seperti gambar yang di sebelah sini. Ini untuk mendesain kompensatornya. Di sini ada untuk mendapatkan theta dari pole kompensator dikurang dengan theta dari zero kompensator. Maka ditentukan pole dan zero dari LED kompensator seperti gambar di sini. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya dengan beracu kepada rumus sigma theta sama dengan 90 ditambah 90
ditambah dengan theta 3. Theta 3-nya adalah yang sebelah sini nih. Nah, gunanya supaya apa? Gunanya supaya mendapatkan theta dari kompensatornya, agar kita bisa menentukan pole dan zero dari kompensator yang ingin kita buat. Kemudian di sini didapatkan total dari tetanya adalah 238,5. Kemudian di sini mencari sudut yang dibentuk untuk LED kompensator sebagaimana berikut. Nah, kita tahu tadi kan sigma theta sama dengan 238,5 ditambah dengan theta PC dikurang dengan theta ZC. Theta PC ini adalah theta pole dari kompensator. Theta ZC ini adalah theta dari zero kompensator. Sama dengan 180. Kenapa harus sama dengan 180? Karena kita beracu pada rumus yang ini tadi. Karena rumus ini merupakan sigma atau jumlah dari theta pole dan dikurang dengan jumlah dari theta zero harus sama dengan 180. Oleh karena itu, di sini theta pole dan theta zero itu jika dijumlahkan keseluruhannya harus sama dengan 180. Maka di sini kita mendapatkan theta PC, theta pole dikurang dengan theta zero sama dengan negatif 58,5 derajat. Kemudian di sini kita misalkan theta ZC-nya adalah 78,5. Ini hanya permisalan, jadi bebas, boleh dimisalkan berapapun. Oleh karena itu, didapatkan theta dari pole kompensator itu sama dengan negatif 58,5 ditambah 78,5 derajat. Nah, didapatkan hasil theta sama dengan 20. Kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai negatif 10,7 dan negatif 4,5? Oke, di sini. Ini kita dapatkan bagaimana cara mendapatkan nilai dari ini 4,5 dan 10,7. Caranya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ini kita menggunakan teorema Pitagoras dengan menggunakan tan, karena yang ingin dicari adalah jarak dari negatif 4 ke suatu titik yang sudutnya terbentuk 78,5 dan 20 derajat. Maka di sini kita menggunakan tangen. Karena rumus tangen adalah depan dibagi dengan samping, oleh karena itu kita mendapatkan hasil seperti ini. Tan 78,5 derajat sama dengan 2,45 dibagi dengan X1. X1 ini merupakan jarak yang terbentuk akibat sudut 78,5 ini. Sedangkan yang 20 untuk theta 20 jaraknya adalah X2. Jarak yang ini yang terbentuk. Kemudian didapatkan jaraknya untuk X1 adalah 0,5. Sedangkan untuk X2 adalah 6,7. Karena kita mulai dari negatif 4, maka jika ditambahkan dengan 0,5 dan ditambahkan dengan negatif ditambahkan dengan 6,7, maka didapatkan 4,5 dan 10,7. Nah, untuk zeronya, zero kompensator kita dapatkan adalah 4,5, letaknya di sini. Nah, seperti gambar yang ini tadi. Nah, seperti gambar yang ini terlihat di sini adalah zero kompensator untuk negatif 4,5, sedangkan pole dari kompensator adalah 10,7. Sehingga didapatkan kompensator sebagai berikut ini. Kompensator didapatkan GC dalam domain S adalah KC sama dengan KC S plus 4,5 dibagi dengan S plus 10,7. Oke, di sini kan kita tadi masih belum tahu nih KC-nya sama dengan berapa. Sehingga kita di sini mencari KC dengan mengalihkan kompensator dengan sistem awal. Nah, kita kalikan KC dikali dengan GCS dikali dengan GS. Ini akan dikalikan seperti ini. Dan itu akan sama dengan 1. Kemudian S-nya kita akan input S yang sudah kita temukan pada awal persamaan tadi, yaitu negatif 2 plus J 2,45. Kemudian dimasukkan S-nya
Kemudian dihitung menggunakan kalkulator, sehingga akan mendapatkan nilai KC sama dengan 2,59. Maka kita akan mendapatkan kompensator seperti ini. Nih, kompensator yang kita dapatkan yaitu GC 2,95, GC 2,95 ditambah dengan Oke, di sini kita dapatkan yaitu 2,95 dikali dengan S plus 4,5 per S plus 10,7. Kita kalikan ke dalam 2,95 sehingga kita dapat 2,59 S plus 11,65 per S plus 10,7. Oke, sebelum kita masuk ke hasil di sini, kita akan mensimulasikan menggunakan MATLAB sebagai pembuktian bahwa apa yang kita kerjakan ini memang benar-benar melalui sebuah proses simulasi menggunakan aplikasi MATLAB. Baik, ini merupakan sistem yang sudah saya rangkai di MATLAB. Baik, di sini kita akan mencoba sistem awalnya dulu ya. Sistem awal akan kita lihat bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan yang ada di PPT tadi atau tidak. Baik, kita akan running di sini. Oke. Selagi menunggu. Nah, baik, di sini terlihat ya. Di sini terlihat rest time-nya, di sini ada jeda waktu. Ada jeda waktu sekitar 1 second. Kemudian di sini ketika naik, di sini ada maksimum overshoot. Maksimum overshoot di sini. Ini apa yang salah dari sini? Ini adalah respon transiennya. Ini menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami di sini respon transien dan maksimum overshoot di sini harus diperkecil. Kemudian di sini ada rest time, dari ada jeda waktu, di sini harus diperbaiki. Itu menurut dari kelompok kami. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya akan kita coba running juga. Baik, ini masih yang tadi, akan kita running lagi untuk hasilnya. Oke, baik, di sini. Di sini hasilnya, walaupun di sini jeda waktu masih ada, tetapi di sini untuk maksimum overshoot atau respon transiennya sudah maksimum overshootnya sudah kita redam, kemudian respon transiennya juga sudah lebih baik karena dia lebih cepat menuju ke angka 1 dengan konstan. Mungkin untuk melihat lebih detailnya, kita akan mencoba merunning langsung keduanya dengan menggunakan program di Common Window. Baik, ini programnya sudah saya buat. Di sini hanya sederhana saja ya, hanya plot aja sebenarnya. Di sini kita hanya menggunakan fungsi plot. Fungsi plot dari denumerator dari C1 dan C di sini, numerator per denumerator. Ini untuk numerator dan denumerator dari closed loop sistem yang sudah diberi kompensator. Untuk yang ini, untuk yang atas ini. Ini merupakan numerator dan denumerator closed loop yang sudah diberi kompensator. Ingat, ini untuk yang closed loop. Kemudian ini adalah sistem awal yang belum diberi kompensator. Juga ini merupakan closed loop-nya juga. Kemudian di sini kita memberikan waktu, di sini waktunya per 0,05 sampai dengan 5 second. Dan di sini hanya kita menampilkan step dari numerator dan denumerator dalam fungsi waktu. Kemudian di sini perintahnya adalah tampilkan plot dari C1 dan C. Di sini kita untuk C1 kita akan berikan garis, kemudian untuk C ini adalah sistem awal, kita akan berikan untuk titik-titik agar nanti terlihat yang mana yang merupakan sistem dari sistem yang sudah diberi kompensator dan sistem yang belum diberi kompensator. Kemudian di sini akan saya beri title sebagai di sini kami beri title atau dari judulnya itu respon sistem dan perbandingan sistem dengan kompensator. Di sini untuk label dari sumbu X-nya adalah T dalam second.
Kemudian untuk label dari Y-nya aja adalah output dari sistem awal dan sistem kompensator. Kemudian di sini ada label juga, ada teks lagi nanti pada titik 1,5,1064 itu nanti adalah merupakan dari sistem awalnya. Kita hanya mengambil titik acak supaya bisa ditunjukkan bahwa ini yang mana sistem awal dan mana yang sistem yang sudah diberi kompensator. Oke, di sini coba kita running. Oke, baik, di sini hasilnya. Ini merupakan hasil dari sistem yang kami rancang. Oke, ini adalah sistem yang sudah diberi kompensator merupakan garis biru, sedangkan sistem awal merupakan titik-titik berwarna oranye. Ini sistem awal. Nampak terlihat di sini rest time sudah kami kurangi dengan menambahkan kompensator yang kami rancang, tentu saja kompensator LED. Kemudian di sini maksimum overshoot sudah kami turunkan juga dengan menggunakan kompensator, sehingga di sini sangat kecil sekali maksimum overshootnya dan lebih cepat untuk respon transiennya menuju ke walaupun kurang cepat menuju ke 1, tetapi dia lebih cepat konstan untuk ke 1. Sehingga kesimpulan dari kami untuk penambahan kompensator yang kami tambahkan ini sangat berpengaruh sekali kepada sistem yang kami rancang ini gitu. Jadi untuk sistem awal yang merupakan sistem yang menurut kami masih kurang stabil karena memiliki maksimum overshoot yang walaupun tidak terlalu tinggi, tapi ini masih memiliki maksimum overshoot untuk errornya walaupun tidak besar. Jika kami di sini membuat errornya semakin kecil dan respon transiennya semakin baik. Oke, kita kembali ke PPT lagi. Oke, di sini berdasarkan hasil dari perhitungan kompensator sebagai berikutnya, ini yang sudah seperti saya tunjukkan tadi merupakan sistem dengan lead kompensator ditambah dengan sistem awal. Ini merupakan hasil akhirnya. Dengan feedback ini hanya kosong ya, tidak ada feedback lagi di dalamnya. Kemudian dengan perbandingan step dan perbandingan dari step, respon sistem dari respon awal dan respon yang diberi dengan lead kompensator, seperti ini, seperti yang sudah kita coba tadi running dengan menggunakan common window. Oke, mungkin dari kami seperti itu. Oke, selesai. Saya kembalikan ke Rapli. Ya, itulah presentasi dari kelompok 5 mengenai identifikasi sistem dengan penambahan lead kompensator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.